Tes. Oke. Shalom saudara. Oke, mari kita buka firman Tuhan ya. Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara katakan seperti ini. Ketika Yesus mendarat, banyak pasukan Tuhan, banyak pasukan bahtera. Kita diangkat Tuhan sangat tinggi dan sangat dahsyat. Dan kita lupa mendarat, saudara. Setinggi-tingginya kita masih tetap ada di dunia ini. Kita lupa mendarat. Tapi sejujurnya Bev, apa yang mendarat? Apa yang mendarat? Yang paling penting dari yang mendarat adalah hati kita. Saudara, Tuhan boleh angkat kita begitu dahsyat. Tuhan boleh angkat kita membangkitkan orang mati. Tuhan angkat kita di tengah lawatan. Tuhan angkat kita buat mujizat. Tuhan angkat kita begitu hebat. Tapi satu hal yang sejujurnya Tuhan rindukan atas setiap kita. Biarkan hati kita tetap berada serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena pertanyaan berjalan sama Tuhan itu tidak pernah how high can you go. Tidak pernah seberapa tinggi kita bisa terbang. Karena seberapa tinggi kita bisa terbang itu hanya bergantung dengan kemurahan dan anugerah Tuhan. Tapi pertanyaan berjalan bersama Tuhan adalah how low can you go? Seberapa rendah hatimu bisa tetap serendah-rendahnya dan mendaratnya hati kita taruh di paling bawah di hadapan Tuhan. Serendah hati kita tetap berada di tanah. Setinggi juga kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Dikatakan seperti ini. Ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ketika Yesus mendarat, Yesus melihat jiwa-jiwa yang begitu banyak. Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Dan dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, salah satu kekuatan Tuhan yang begitu dahsyat, yang menggerakkan Tuhan, membuat mujizat demi mujizat, membuat lawatan demi lawatan. Kekuatan Tuhan yang Tuhan rindukan ada dalam pasukannya di akhir zaman adalah belas kasihan. Adalah belas kasihan saat dunia memasuki zaman akhir. Hati demi hati mulai menjadi dingin. Tapi yang Tuhan rindukan, setiap kita bergerak dalam belas kasihan. Dan pada hari mulai malam, datanglah murid-muridnya. Hari ini, di zaman ini, di saat Tuhan sudah semakin dekat akan kedatangannya, hari sudah mulai malam. Kegelapan seakan menghancurkan negara demi negara. Tapi apa yang Tuhan rindukan? Tapi yang Tuhan rindukan adalah pasukannya yang bergerak dalam belas kasihan. Tapi konyolnya inilah yang dikatakan murid-muridnya ayat 36. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Saudara, inilah yang ada di pikiran murid-murid Yesus saat Yesus bergerak dalam belas kasihan, saat Yesus bergerak dalam lawatan, saat Yesus bergerak dalam semua yang hebat. Bukannya murid-muridnya sepakat dan berkata, yes guru, aku heart and soul. Tapi murid-muridnya justru berkata sama guru, suruhlah mereka pergi, suruhlah mereka bubar, suruhlah mereka bubar. Apa yang terjadi? Di saat Yesus bergerak makin dahsyat, ayat 37. Setelah Yesus disuruh, bukannya murid-murid yang ngusir, malah pakai nama Yesus. Ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka
makan. Saudara, ini adalah destiny kita. Ini adalah destiny setiap pahlawan-pahlawan iman. Kita harus memberi mereka makan. Firman yang ilahi, lawatan, mujizat, supranatural. Dan inilah yang ada di pikiran murid-murid Yesus. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara, inilah kekonyolan yang begitu konyol. Di saat Yesus bergerak untuk lawatan, tuaian jiwa-jiwa, di saat hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang terhilang, justru murid-muridnya berkata pada Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar? Saudara, waktu kita baca ini tanpa sadar, ini begitu konyol. Tapi tanpa sadar, waktu saya baca, ini pun yang terjadi dalam hidup saya. Waktu Tuhan bilang, Bev bikin KKR, Bev bikin lawatan, Bev bikin kegerakan, dan sebagainya. Kemarin kita bikin lawatan begitu dahsyat, ada ribuan anak muda datang dan sebagainya. Di saat saya umumin kemarin di youth, kita akan bikin KKR, kita bikin lawatan. Saya umumin, anak-anak begitu excited, anak-anak begitu semangat dengan passion, yes. Dan saya ditanya, mereka melihat dengan mata iman, aku lihat mujizat kok, aku lihat kesembuhan, aku lihat pertobatan, aku lihat Tuhan hadir, aku lihat supernatural. Mereka chat saya dan bilang, kok Bev, aku dapat penglihatan, jam segini Tuhan akan sembuhkan, jam segini akan, dan begitu dahsyat yang mereka lihat dalam mata iman. Tapi saudara tahu apa yang pemimpinnya lihat? Saat yang lain lihat mujizat, saat yang lain lihat lawatan, saat yang lain lihat jiwa-jiwa, yang pemimpinnya lihat apa? Yang pemimpinnya lihat pengeluarannya banyak. Itulah kekonyolan saya. Saat yang lain dibilang, Bev bikin KKR, yang lain bisa lihat lawatan begitu dahsyat, mata iman. Pemimpinnya justru bukan lihat mata iman, justru curhat sama Joshua dan bilang, Jos, ini KKR pengeluarannya banyak banget ya. Dan Joshua pun tanpa sadar ngomong sama, iya Bev, aku juga menyesal mau bikin KKR. Betapa konyolnya kita. Kita yang berdiri paling depan, kita yang berdiri seakan paling dahsyat di tengah urapan. Tapi justru kita yang berkata saat yang lain melihat lawatan, tuaian, jiwa-jiwa, dan pertobatan. Justru yang ada di pikiran kita, yang ada di mata kita, bukan yang ilahi yang di hati Tuhan. Tapi tanpa sadar, pikiran kita uang, pengeluaran, habis lagi uangnya. Dan waktu saya melihat itu, saya baca, saya bilang, Tuhan, tapi setidaknya saya tos dengan murid-murid Yesus. Tidak malu-maluin sedikit lah. Ada murid-murid Yesus yang ujungnya mereka bisa membuat lawatan begitu dahsyat. Tapi saudara, kalau cerita di akhir lawatan terjadi. Tapi apa yang membuat murid-murid Yesus yang pikirannya sama seperti sebagian besar, uang, pengeluaran, mahal, kau pergi ke pulau-pulau, mereka bisa berubah menjadi pembawa lawatan yang begitu dahsyat, yang mengakhiri hidupnya dengan martir dan memberikan nyawanya, menjual rumahnya, memberikan semuanya hanya untuk Tuhan. Apa yang merubah hatinya? Apa yang merubah hati Andreas dari yang ketakutan dan tidak percaya? Dia mati di salib X di akhir hidupnya. Dan sejarah mencatat selama 2 hari di tentara Romawi membiarkan Andreas darahnya mati kehabisan darah. Dan yang lebih konyol lagi, tentara Romawi gak mau nusuk langsung dan biarkan mati kehabisan darah selama 2 hari, biar disiksa di depan umum sebagai cemooh dan sebagai contoh, kalau kamu ikut Yesus kamu akan mati disiksa kayak gini. Dan konyolnya selama 2 hari 2 malam saat Andreas disalib X, bukannya Andreas kecewa dan maki-maki Tuhan selama 2 hari dan 2 malam, justru dia malah berkhotbah, makin semangat, makin dahsyat, dan menceritakan Yesus. Dan tentaranya bertobat. Tentara Romawi bersaksi, waktu aku lihat Andreas menceritakan nama Yesus, langit terbelah. Dan orang-orang yang datang justru untuk mencemooh dan mau ngelemparin batu, mereka semua menangis dan mereka semua bertobat dan percaya Tuhan. Apa yang membuat Thomas yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebelum aku pegang tanganku, jariku, masukin ke lambungmu, ke tanganmu yang berlubang, aku tidak percaya. Tapi akhirnya Thomas mati di India,
tusuk, memberikan semuanya buat Tuhan. Apa yang mengubahkan murid-murid Yesus? Simpel, saudara. Hari itu saat Thomas berkata, aku gak percaya kalau aku belum cucukin tanganku ke lumbung Yesus. Hari itu tanpa Thomas sadari, jarinya menyentuh luka pada tubuh Kristus. Dan izinkan saya berkata, seluruh luka dalam tubuh Kristus, setiap cambukan, setiap tombak, setiap lambung yang hancur, setiap tangan yang penuh paku, setiap kaki yang penuh paku, setiap kepala yang penuh mahkota duri, setiap luka dari tubuh Kristus, itu semua hanya menggambarkan dari belas kasihan Yesus atas setiap jiwa demi jiwa yang terhilang. Dan saudara, saat kita datang ke hadapan Tuhan, dan saat Tuhan menjamah kita, saat Tuhan menjamah setiap kita, saat Tuhan memeluk kita baik dalam penyembahan, baik dalam apapun, saat Tuhan menjamah setiap kita, sabar Elion, jangan marah. Nanti kita cari cewek cantik lagi ya. Kesukaan Elion. Saudara, apa yang membuat murid-murid itu bisa berubah dan hati kita bisa berubah? Saat setiap kita, saat hati ini menyentuh luka pada tubuh Kristus, dan hari itu hati kita dipenuhi oleh belas kasihan. Saudara, hari ini kalau engkau datang ke tempat ini dan engkau kehilangan belas kasihan, bolehkah saya berkata demi kasih karunia Tuhan, mari datang ke hadapan Tuhan dan sekali lagi minta belas kasihan itu. Dan sekali lagi minta belas kasihan itu. Kenapa anak-anak bisa rebutan kiri kanan sampai nangis? Karena tanpa sadar, dengan paksaan, dengan kekerasan. Tapi yang Tuhan mau apa? Tuhan mau setiap kita memiliki belas kasihan. Dan saudara, belas kasihan itu bukan belas kasihan Bevis, belas kasihan itu bukan belas kasihan Buiin, belas kasihan itu bukan belas kasihan pahlawan iman WL atau siapapun. Tapi yang Yesus mau, kita memiliki belas kasihan dari Yesus. Dan saat belas kasihan itu memenuhi dan memeluk hati kita, disitulah kita bisa berdiri untuk lawatan, pergi ke pulau ujung demi ujung. Dan orang berkata, kenapa ya kamu pergi ke sana, kosnya mahal? Kenapa ya kamu bikin KKR? Kenapa ya kamu berdiri buat orang itu? Kenapa kamu ngurusin orang yang sakit? Kenapa orang, kemarin diceritain sama Om Steve ya, ada orang HIV bahkan udah gak ada yang mau ngurus. Om Steve mau mandiin, ngurusin. Bahkan kata Om Steve bau banget, sampai susternya aja kalau ngasih makan dilempar kalau salahin Om Steve sendiri ya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa orang bisa mau bergerak seperti itu? Bukan karena kekuatan kita, tapi ketika kita mulai bergerak dalam belas kasihan Yesus. Hari ini saudara, sebelum kita bergerak untuk lawatan, sebelum kita bergerak untuk jiwa-jiwa, sebelum kita bergerak untuk apapun, bolehkah kita sama-sama berdoa dan minta Tuhan, curahkan aku belas kasihan-Mu. Biarkan sekali lagi aku melangkah dalam belas kasihan. Biarkan sekali lagi aku melangkah dalam belas kasihan. Tanpa sadar hati kita mulai beku. Kenapa sih suatu Tuhan mau memakai kita, Dia harus berurusan dengan hati dulu sebelum sama yang lain. Bukan tentang tangan, bukan tentang kepala, bukan tentang rambut, bukan tentang baju, tapi Tuhan harus berurusan dengan hati dulu. Kenapa? Karena belas kasihan. Karena waktu Tuhan mau mencurahkan isi hatinya, tanpa sadar kalau hati kita masih beku, semua yang Tuhan mau curahkan itu akan mental kembali dan terbuang sia-sia. Semua warisan yang Tuhan mau berikan itu selalu harus dimulai dari hati yang dibasuh dan dipenuhi oleh belas kasihan. Sekali lagi saudara, percayalah, saya juga bukan orang yang punya belas kasihan. Saya juga bukan orang yang hebat yang punya belas kasihan. Satu kali saya kemarin itu ngobrol sama Dodo. Satu kali Stephen ini
kita pergi liburan bareng. Dan waktu kita liburan bareng waktu lagi liburan di apartemen di hotel bareng sama yang lain, junior yang lain, ada Joshua, ada semua, ada Kosem dan semuanya. Waktu itu saya masih kecil, saya kira-kira masih SMP atau SD mungkin hari itu. Dan hari itu Stephen lagi asik main PS. Tiba-tiba waktu saya masih SD, Stephen lagi asik main PS. Tiba-tiba, aduh, nangis lagi. Itu memang anaknya Joshua ya kalau kayak gitu ya. Pas Stephen lagi asik main PS, saudara. Tiba-tiba Kosem datang dengan badan yang gede. Kosem dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya badannya tetap gede terus, saudara. Kosem datang dengan badan yang gede. Dia ambil stick PS-nya Dodo dan ambil stick PS-nya Stephen, dan Kosem main. Dan Stephen dari dulu tetap diam. Kasihan, dia nggak mau membela dirinya sendiri karena dia berkata Yesus pembelaku. Jadi dia nggak mau bela, saudara. Dan apa yang terjadi saat saya lihat Stephen digangguin, diambil stick PS-nya, saya nggak terima. Saya bela saudara saya ini. Saya datang ke Kosem, saya bilang gini, Kosem, balikin stick PS-nya Dodo, balikin stick PS-nya, dia lagi main. Kasihan, dia lagi main. Tapi Kosem gak peduli karena badannya paling gede. Emang Kosem itu keterlaluan, badannya paling gede. Dan hari itu saya gak terima. Saya datang, saya ambil ke dapur, saya ambil pisau, saya todong Kosem. Kosem, kalau Kosem gak balikin stick PS-nya, aku tusuk Kosem. Dan hari itu Kosem ngelihat saya bawa pisau anak SD. Kosem gak terima. Kosem taruh stick PS-nya, saya pikir selesai. Dia ke dapur juga, dia ambil pisau juga, dia todong saya juga. Bev, mau tusuk-tusukan gitu. Terus waktu saya ngobrol sama Dodo kemarin, saya bilang, Dok, penyesalanku yang pertama, kenapa aku gak ambil 2 pisau di dapur dan aku habisin semuanya. Itu penyesalanku, kenapa aku tinggalin buat Kosem. Dan hari itu waktu kita mau tusuk-tusukan, kita dua-duanya udah melotot. Stephen dengan sangat santainya, dia ambil stick PS dan dia fokus main di tengah kita yang mau tusuk-tusukan demi dia. Saya gak ngerti juga dengan saudara saya yang ini. Saya benar-benar gak ngerti. Dan akhirnya saya bilang juga ke Dodo. Dan akhirnya waktu saya sama Kosem lihat Stephen asik main sendiri, akhirnya kita taruh pisaunya dan kita duduk liatin Stephen main. Dan saya bilang ke Stephen, Dok, penyesalanku yang kedua, kenapa aku harus belain kamu sih? Itu penyesalanku yang terdalam. Saudara, tapi kenapa anak kecil bisa bawa pisau cuman ngancem, cuman gara-gara stick PS yang itu juga bukan punya saya? Kenapa? Karena hati saya kehilangan belas kasihan. Kadang waktu kita mengalami trauma, kadang waktu kita mengalami gesekan, waktu kita mengalami teguran, tanpa sadar hati ini kehilangan belas kasihan. Dan waktu Yesus mau memakai kita berjalan mil kedua, mil ketiga, mil keempat, dan mil kelima, apa yang membuat para martir bisa berdiri demi jiwa-jiwa, mempertahankan imannya sampai mati, disiksa dan dilanjutkan semuanya, dicemooh semua orang? Apa yang membuat mereka bisa berjalan begitu kuat? Karena mereka memiliki belas kasihan dari luka pada tubuh Kristus. Itu yang membuat Yesus membuat mujizat. Itu yang bahkan membuat Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, sebelum lanjut, mari taruh tanganmu di hati. Tuhan Yesus, buat setiap kami memiliki belas kasihan. Kami mau berjalan dalam belas kasihan. Sebelum kami mewarisi semua iman, semua warisan dari pendahulu, bersihkan hati kami, biar setiap kami memiliki belas kasihan Kristus. Saat kami berjalan dalam lawatan, pergi ke pulau-pulau, memenangkan jiwa demi jiwa, biarkan kami bergerak dalam belas kasihan. Bukan tentang nama dan kehebatan kami, tapi kami bergerak dalam belas kasihan. Saat kami lihat orang-orang di luar sana, orang-orang terhilang, orang-orang gila, orang-orang pelacur, orang-orang yang dipandang sebelah mata, buat kami memiliki belas kasihan-Mu dan membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Lanjut ya saudara ya, boleh buka PPT-nya. Nah, di sini PPT-nya kasih tahu. Oke, ini aja. Tetapi Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kadang di dalam hadirat Tuhan, saya suka lihat engkong ya. Saya kalau lihat engkong doa setiap malam,
sujud terus berjam-jam. Saya tuh sampai kadang kalau nemenin lagi tidur bareng, saya tanya ke Kong, kenapa sih Kong? Kong sujud terus doa tuh nggak mau duduk sila aja, kasihan kakinya capek udah tua kan Kongnya. Terus Kong bilang, nggak Bev, Engkong ini cuman jongos. Engkong bilang Engkong itu cuman jongos, dan sampai kapanpun Engkong tetap jongos. Jadi Engkong kalau datang ke hadapan Tuhan, Engkong sujud. Terus kalian tanya ke Engkong, kenapa Engkong lama-lama banget? Kenapa Engkong enggak? Terus kalau Engkong doa kayak gitu, Tuhan ngomong apa? Tuhan ceritain apa? Apa Engkong terus nyanyi atau apa? Terus Engkong bilang, Bev, kadang bahkan sering kali Tuhan gak ngomong apa-apa. Dan Engkong cuman datang, Engkong cuman sujud. Mungkin bisa sejam, 2 jam, terlama-lama. Tapi itu apa sih? Itu adalah hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba itu bukan kita datang dan kita cepet-cepetin Tuhan. Bukan kita datang dan kita paksa, kamu harus ini Tuhan, kamu harus ini, kamu harus ini. Hati sebagai hamba, hati sebagai jongos, atau bahkan kita lebih parah, kita bilang hati sebagai budak. Itu datang ke tuannya dan gak peduli tuannya mau ngomong apa, gak peduli tuannya lagi mood apa. Kita cuma datang dan menanti-nantikan dengan segenap cinta, dengan segenap gelora, dengan segenap passion, dan biarkan Tuhan yang beracara di tengah-tengah kita. Next slide, di sini katakan seperti ini. Saudara, di Matius 3 ayat 1, ini adalah destiny setiap kita. Ini adalah destiny setiap kita. Saudara, destiny setiap kita, atau mungkin kalau kamu bilang gelinding wae. Apa sih gelinding wae? Gelinding wae itu ngebiarin Roh Kudus beracara. Dan kadang kita bertanya, Bev, Roh Kudus itu, Tuhan Yesus itu mau beracara kayak gimana? Mau kayak di Pensacola, mau kayak Kenneth Hagin, Holy Laughter, mau kayak Benny Hinn, Rebah, atau mau kayak Reinhard Bonnke, atau mau kayak apa sih? Atau kayak Billy Graham, atau kayak Mario Theater. Roh Kudus, Tuhan Yesus mau beracara kayak gimana sih, Bev? Kita mintanya seperti apa sih? Dan saya selalu bilang, Roh Kudus, Tuhan Yesus Bapa mau beracara dengan warnanya sesuka-sukanya Tuhan. Itu hanya hak dan kedaulatan Bapa, di mana Bapa beracara sebebas-bebasnya. Itulah hak sepenuhnya, hak mutlak dari kedaulatan Tuhan. Itulah hak mutlak dari kedaulatan Tuhan. Di situ kita belajar artinya gelinding wae. Kita menghargai hak dan kedaulatan Tuhan. Terus bagian kita apa, Bev? Bagian kita cuma satu, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Pak Agung suka bilang, kita ini seperti pelayan, kita ini pelayan, penyembah dan semuanya, pemimpin. Kita ini seperti pipa, dan Tuhan yang mengalirkan airnya. Airnya terserah Tuhan. Tuhan mau ngalirin air jenis apapun, warna apapun, itu hak kedaulatan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mau bawa Holy Laughter, so be it Tuhan, biar kau bawa Holy Laughter. Kalau hari ini Tuhan mau bawa kesembuhan, so be it Tuhan, engkau bawa kesembuhan. Kalau hari ini Tuhan mau bawa supranatural, so be it. Kalau hari ini Tuhan mau bawa surganya, so be it. Bagian kita apa, pelayan? Bagian kita apa waktu kita pergi ke pulau-pulau? Bagian kita apa waktu kita membawa lawatan? Bagian kita cuma satu, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Bagian kita apa sih, penyembah? Mempersiapkan jalan. Bukankah kita ini karpet merah untuk Tuhan? Dan satu-satunya nabi yang selama hidupnya, satu-satunya nabi yang selama hidupnya pernah mempersiapkan jalan untuk Tuhan, waktu Tuhan sebagai manusia, hanya Nabi Yohanes Pembaptis. Itu makanya tidak ada nabi yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Apa ya mau Yohanes Pembaptis? Satu-satunya nabi yang pernah menyiapkan jalan untuk Tuhan selama Tuhan hidup. Dan apa yang Yohanes Pembaptis ajarkan, ini yang saya rindu ada di tengah-tengah kita. Matius 3:1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hanya ada satu cara untuk jalan itu bisa terbuka lebar, di mana Tuhan bisa beracara begitu dahsyat. Hanya ada satu jalan yang Yohanes Pembaptis tunjukkan dan ajarkan, dan jalannya itu disebut bertobat
lah. Dan dikatakan sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Inilah kita generasi Yohanes Pembaptis, inilah destiny kita, berseru di padang gurun. Dan dikatakan, inilah makanya cuman ini destiny kita. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Tuhan mau jalannya, beracaranya kayak gimana, pakai baju apa, pakai jubah apa, dengan tongkat apa, dengan senjata apa, terserah Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mau sebagai Bapa, so be it. Kalau hari ini Tuhan mau sebagai Raja, so be it. Kalau hari ini Tuhan mau sebagai kekasih, so be it. Tapi bagian kita, persiapkan jalan untuk Tuhan. Dan destiny utama saudara dan saya, pasukan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan satu-satunya jalan untuk kita bisa mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan yang Yohanes Pembaptis ajarkan, hanya lewat satu kata, bertobatlah. Dan pertanyaan yang paling simpel, Bev, gimana cara kita buat jemaat bisa bertobat? Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Pertanyaannya, gimana biar hati kita bisa bertobat? Sebelum kita pikirkan jemaat untuk bertobat, sebelum kita pikirkan orang-orang lain bisa untuk bertobat, bolehkah yang saya rindukan, hati ini masuk dalam pertobatan. Pak Yusak selalu ngajarin, Bev, bertobat itu bukan satu kali dan selesai. Pertobatan itu hari demi hari. Pertobatan itu hari demi hari. Menurut saya hebat banget ya. Bahkan saya waktu itu pergi ke Afrika, saudara, ke tempatnya Adeboye. Di tengah jemaat 3 juta, 4 juta, 5 kilo kali 5 kilo, 3 kilo kali 3 kilo, 1 kilo kali 1 kilo. Gedungnya gede banget, itu jauh lebih gede dari stadium. Itu gede banget. Waktu saya ke sana, orang-orang dahsyat banget. Mereka sangat respect dan menghormati Adeboye. Waktu saya pergi sama Sasa sama Josu, dan waktu kita pergi sama Sasa sama Josu, ada Pak Kaisan juga, dan waktu saya pergi sama Sasa sama Josu, kita datang ke Adeboye. Terus kita masuk ke green room. Kita masuk ke green room, semua ngantri, semua datang yang beberapa yang undangannya boleh masuk ke green room. Dan waktu masuk ke green room, ketemu sama Pastor Adeboye-nya. Dan waktu ketemu sama Pastor Adeboye-nya, yang lain datang ngasih apa atau ngobrol atau minta doain atau apa. Tiba-tiba pas kita datang, Adeboye nanya kayak kemarin, what do you want? Terus hebatnya Josu, dia ngomong ke Adeboye. Sebenarnya Josu nyuruh saya, Bev, ngomongin. Cuman saya tuh Inggris gak ngerti. Jadi kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia, takutnya Adeboye-nya gak ngerti. Saya ngomong pakai Inggris, sayanya yang gak ngerti. Jadi bingung. Akhirnya bahasa roh, gak ada pilihan lain. Nah, saya waktu Adeboye khotbah aja, saya tanya-tanya terus sampai saya diomelin sama Sasa. Bev, dengerin khotbahnya dulu. Aku gak ngerti Adeboye ngomong apa. Makanya aku nanya terus, ini apa. Nah, waktu itu terus Josu bilang ke Adeboye, Sir, pokoknya kami datang ke sini, kami dapat dari pemimpin kami mau doain Bapak, doain Pastor Adeboye. Dia kaget karena semua datang minta didoain, tapi tiba-tiba ada anak kecil datang, anak muda datang, nggak tahu siapa, nggak tahu dari mana, datang dan bilang, Pastor, aku mau doain, aku dapat dari Tuhan. Dan hebatnya ya Adeboye ya, dia angkat tangannya, dia tunjukin kepalanya, terus dia bilang, please pray for me. Saudara, setinggi apapun engkau dipakai Tuhan. Engkau boleh sebesar Adeboye dengan semua jemaat yang begitu dahsyat. Tapi saya mau berkata, taruh hati kita serendah-rendahnya. Jalan sama Tuhan, engkau bisa begitu supranatural. Tapi saya mau bilang sekali lagi, taruh hatimu serendah-rendahnya. Destiny terbesar dan tertinggi di kerajaan surga, di level 7, level raja-raja, yang Alkitab Wahyu katakan 24 tua-tua yang menyembah dia siang dan malam. Dia boleh punya mahkota yang begitu indah, yang dunia ini tidak pernah bisa buat atau tiru mahkota seindah itu. Tapi firman Tuhan dikatakan, dia lemparkan mahkota itu. Bahkan firman Tuhan berkatakan 24 tua-tua, maka tersungkurlah mereka di hadapan tahta Bapa dan melemparkan mahkota. Saudara, itu adalah tingkat tertinggi
dari rencana Tuhan atas setiap kita. Engkau boleh dipakai Tuhan begitu hebat. Engkau boleh bernubuat, engkau boleh begitu peka. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi. Engkau boleh tinggi, sangat tinggi. Tapi taruh hati kita serendah-rendahnya. Taruh hati kita serendah-rendahnya. Orang pahlawan iman yang paling bahaya bukan waktu mereka tidak buat mujizat. Yang paling bahaya ketika mereka bikin mujizat, ketika mereka diangkat tinggi, yang paling bahaya, dan hatinya ikut tinggi. Itu selesai. Itu makanya kenapa engkau bahkan di tengah KKR, orang boleh main HP orang apa, pas dia tahu ada Tuhan, engkau bakal sujud, lepas sepatunya. Engkau hampir gak pernah khotbah pakai sepatu, selalu pasti lepas sepatunya, terus engkau sujud. Orang boleh pinggir kanan main HP, orang boleh menghargai engkau, orang boleh lihat dan sebagainya. Tapi apa sih? Kau bilang, Bev, aku itu cuma jongos. Hebat kemarin KKR Bu Nani. Pas awal Bu Nani di tengah mujizat, minyak keluar dan sebagainya. Di KKR yang saya datang di Sion, Bu Nani sujud, semua orang dibagiin tisu basah. Terus Bu Nani doa, Tuhan, basuh sayap cintaku, karena sayapku mulai kotor. Engkau boleh setinggi apapun, engkau boleh begitu hebat, boleh. Tapi satu hal, masukkan hari demi hari dalam pertobatan. Dan taruh hati kita serendah-rendahnya. Hal yang paling bahaya ketika seorang tidak bisa lagi menyembah dan kehilangan cita mula-mula. Dia akan seperti setan yang dia cuma mau satu, disembah. Itu makanya kenapa setan bilang ke Tuhan, Tuhan, aku akan kasih semuanya di dunia ini. Aku akan kasih semua kekuasaan. Aku kasih semuanya. Itulah yang manusia kejar, kekuasaan. Saat orang berpikir Tuhan mati buat dunia, buat tanah, buat pohon, buat kekuasaan. No, Tuhan gak mati buat itu. Hari itu setan berkata sama Tuhan, aku kasih semua kekuasaan, aku kasih semua dunia ini. Dan hari itu setan cuma minta satu permintaan ke Tuhan, sembahlah aku. Dan hari itu Tuhan dengan tegas tengking berkata, enyahlah kau. Waktu Tuhan tawarkan roti, bahkan Tuhan tidak tengking. Waktu Tuhan tawarkan jatuhkan diri, Tuhan jawab dengan firman. Tapi ketika kata penyembahan itu mulai keluar dari mulut setan, disitulah Tuhan tengking dalam nama, enyahlah kau. Apa yang membuat setan seperti itu? Ketika seseorang kehilangan hati yang begitu rendah, saat diangkat Tuhan, disitulah tanpa sadar kita mulai suka untuk disembah. Dan itulah hal yang sangat berbahaya untuk pahlawan iman. Next slide selanjutnya. Berbagai orang lapar dan haus. Yang pertama, hati serendah-rendahnya. Yang kedua, lapar dan haus akan dipuaskan. Bukan seolah telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Next slide. Rut, boleh buka di Rut 1, saya baca aja ya. Rut 1 ayat 1, dikatakan seperti ini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Bethlehem semua tahu artinya rumah roti. Nama orang itu ialah Elimelek yang artinya my God is king. Elimelek seharusnya destiny Tuhan adalah pahlawan iman. Dia harusnya tercatat di dalam Ibrani 11 sebagai salah satu pahlawan iman yang Tuhan pakai. Karena sejujurnya rencana Tuhan dalam Elimelek dari keturunannya akan melahirkan Yesus. Elimelek sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pahlawan iman, revivalist dan saksi-saksi iman. Tapi apa yang terjadi? Semuanya orang Efrata, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ketika mereka mendengar di Bethlehem tidak ada roti, mereka mulai pergi dan meninggalkan Bethlehem.
Saudara, Bethlehem adalah rumah roti, atau roti yang Alkitab gambarkan the presence of the Lord, hadirat Tuhan. Tapi Bethlehem yang sejati siapa? Engkau dan saya. Tempat ini, Mahanaim, Tuhan rindu menjadi Bethlehem yang sejati, di mana presence of the Lord, di mana hadirat Tuhan menguasai. Tapi apa yang terjadi waktu dalam kekonyolan saya, waktu dalam kekonyolan saudara, waktu dalam kekonyolan kita? Kita dikasih kesempatan, apapun setiap kesempatan. Dan dalam kekonyolannya, mungkin kita gak nyiapin, mungkin hati kita terlalu tinggi, mungkin kita menganggap remeh. Dalam kekonyolannya, ketika kita yang seharusnya memberikan hadirat Tuhan, the presence of the Lord, tapi kita justru tidak memberikan presence of the Lord, dan tidak memberikan roti, di mana Bethlehem yang seharusnya menjadi rumah roti, tidak memiliki roti dan terjadi kelaparan. Apa yang terjadi? Elimelek dibunuh oleh Moab, dan Elimelek habis. Saudara, waktu saya kemarin dengar beritanya ada bom di Bandung, dan ternyata saudara, saya juga cukup kaget waktu ditangkap tempat pembuat bomnya. Waktu itu ternyata tangkapnya di mana, saudara? Di tetangganya Windu. Jadi waktu lagi saya pulang, saya lihat kenapa banyak banget gegana nutup daerah Windu. Ternyata pas saya lihat berita, saya juga dikabarin, ternyata bom panci itu salah satu dibuatnya itu tetangganya Windu, di tetangganya Windu. Dan saudara tahu, waktu saya lihat anak muda yang mati itu, sejujurnya saya bilang dalam hati saya, Tuhan, seharusnya anak-anak seperti ini, mereka gak jadi teroris, tapi mereka jadi martir-martir ilahi yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi waktu kita yang seharusnya menjadi Bethlehem Tuhan, tanpa sadar kita menganggap remeh semua yang dari Tuhan, dan kita tidak memberikan roti itu. Apa yang terjadi? Elimelek yang seharusnya menjadi pahlawan iman dimakan oleh Moab dan dihabiskan begitu rupa, dihancurkan begitu rupa. Dan Bethlehem kehilangan Bethlehem yang sejati. Tapi itulah indahnya Tuhan. Dia mau membangkitkan lagi Elimelek itu. Tuhan tidak pernah merencanakannya jahat, tapi kadang dalam kekonyolan kita, tapi hebatnya Tuhan, Elimelek kehilangan destininya, tapi Tuhan berikan pada Ruth. Di slide yang tadi dibilang seperti ini. Then she arose with her daughter-in-law, that she might return from the country of Moab. Waktu dia akan kembali dari Moab. For she had heard in the country of Moab. Waktu dia telah mendengar dari kedauhan Moab, dari dunia yang begitu menguasainya, dari pembunuh yang keji. Waktu dia dengar dari dunia, how the Lord had visited his people and giving them bread. Waktu dia mendengar bahwa Tuhan beracara kembali atas Bethlehem, waktu dia mendengar dari Bethlehem lahir pahlawan-pahlawan iman yang mau membagikan roti demi roti lagi, waktu dia mendengar bahwa Tuhan menjamah Bethlehem. Saudara, biarkan orang-orang di dunia sekali lagi mendengar dari bahtera, dari hidup kita, roti itu disajikan kembali, dan di mana lawatan Tuhan dicurahkan. Bukan seharusnya Tuhan mau bergerak dari lawatan demi lawatan. Saya lihat di Instagram, saya senang banget lihat Asbury Revival, di mana berjam-jam, 24 jam sampai detik ini lawatan tidak berhenti. Nggak ada pengkhotbah yang terkenal, nggak ada penyanyi yang terkenal. Itu yang dikatakan sama Pak Agung, faceless generation. Di mana orang ngantri 1 kilo, 2 kilo cuma buat ikut kebaktian. Bahkan saya lihat di Instagram, revival over capacity, kotanya di stop. Itu kotanya cuma muat 6.000, tiba-tiba yang datang 15.000. Akhirnya kotanya gak cukup yang buat menampung, dan akhirnya kotanya di stop. Dan revival itu nyebar ke kota. Saudara, apa yang terjadi? Bethlehem demi Bethlehem, dari penjuru-penjuru dunia, Tuhan sudah bangkitkan. Sebelum Tuhan datang, firman Tuhan berkata, sebelum Tuhan datang, hari itu Jedediah Tam bilang, Kakak Buin, ke Pak Agung, ke Pak Yusak, Jedediah Tam bilang, nanti lawatan sebelum Tuhan datang kedua kali, tandanya akan ada lawatan besar-besaran. Dan hari itu Jedediah Tam bilang, tapi itu tidak akan terjadi di zamanmu. Jedediah bilang itu tidak akan terjadi di zaman Pak Agung sama Pak Yusak. Kedengaran sama Buin dibatal-batalin, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Benar. Setelah zaman Pak Yusak dan Pak Agung terangkat ke surga, izinkan saya berkata, lawatan itu akan terjadi, dan Bethlehem akan dinyatakan. Dan Tuhan rindu engkau dan saya menjadi Bethlehem yang sejati.
Bethlehem yang sejati. Sekarang saya mau bilang stop dengan setiap Bethlehem yang tidak menyajikan roti. Stop dengan semua Bethlehem yang sibuk dan fokus akan dunia dan kehilangan akan roti hadirat Tuhan. Biarkan Bethlehem yang sejati dibangkitkan sekali lagi, karena dunia sudah mengerang akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan sebelum Tuhan datang harus terjadi lawatan besar, dan orang-orang dari Moab demi Moab harus mendengar dari Bethlehem, dari Mahanaim, dari Batra, dari hidup saya, roti Tuhan disajikan kembali, dan hidup kita membawa lawatan sekali lagi. Hari ini lawatan sedang terjadi di Argentina, di Papua, di Asbury, dimanapun Tuhan sedang melawat. Apa itu? Bethlehem demi Bethlehem sedang Tuhan bangkitkan. Orang antri 1 kilo, 2 kilo cuma mau datang kebaktian. Saya mau bilang, kita Batra pernah ada di zaman itu. Orang datang kemarin kasih tahu ke Mahanaim dari jam 4, jam 3 orang udah datang. Kita, Tuhan sudah tunjukkan secuil roti di tengah-tengah kita. Tapi Tuhan rindu roti yang lebih dahsyat lagi kita tunjukkan dan tawarkan atas setiap dunia ini. Dan sampai dunia ini tahu Bethlehem telah menyajikan roti kembali. Bethlehem telah menyajikan roti kembali. Dan setelah, walaupun Elimelek mati, yes, kadang ada Elimelek yang dihabiskan, tapi destiny Tuhan gak pernah hancur. Itu makanya Tuhan gantikan oleh Ruth. Nah, tadi slide-nya dibilang, and over all itu dibilangan, double of breads of the presence they shall spread. Roti itu selalu melambangkan hadirat Tuhan. Itulah makanya Tuhan, akulah roti kehidupan. Bread Bethlehem harus menyajikan roti yang sejati. Next slide. Jawabnya, dan ini akan terjadi saudara, saat kita bergerak dalam lawatan, saat kita bergerak dalam jiwa-jiwa, saat kita pergi kemana, saat kita bergerak dalam manapun, ini akan terjadi. Orang-orang akan berkata, apakah orang itu berdosa? Apakah yang mimbar, yang ngomong yang kesakian itu berdosa? Apakah Bevis berdosa? Apakah penyanyi berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat. Waktu kita datang dan beracara, orang-orang bilang aku gak tahu siapa dia, tapi satu hal yang tahu, I see the Lord. Satu hal yang jiwa-jiwa tahu, I see the Lord. Ketika Bethlehem menjadi Bethlehem yang sejati, dan inilah destiny kita. Kemudian yang bawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh inilah destiny Bethlehem. Inilah destiny setiap kebaktian. Kebaktian itu tidak pernah biasa-biasa. Kebaktian KKR gak pernah datang, pulang, doa, selesai pulang. Tidak pernah kayak gitu karena destiny-nya. Kemudian yang sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju timur, sebab bait suci menghadap timur. Dan itu mengalir dari samping sampai membuat banjir dan semua tenggelam dalam aliran air hadirat Tuhan. Terlalu sering kita datang dan biasa-biasa kita datang kebaktian selesai, datang kebaktian selesai, KKR tepuk tangan dan selesai. Destiny Tuhan Bethlehem yang sejati adalah ketika dari satu ini, dari setiap kita mengalirkan air yang sejati, mengalirkan air kehidupan. Dan di saat itulah semua orang dari ujung sampai ujung, mereka tahu Bethlehem sedang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Next slide. Tapi ini yang bahaya. Matius 23:13. Tetapi celakalah kamu. Itulah kenapa saudara, kenapa seakan-akan Tuhan Yesus itu paling gak tahan dengan roh kefarisian. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Dan ini yang bahaya saat Bethlehem kita berubah, hati kita menjadi tinggi dan menjadi agamawi. Hati-hati saudara. Waktu hati kita menjadi tinggi, ini yang terjadi. Termasuk buat saya, ini yang terjadi. Celaka kamu karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Dan bukan kita sendiri tidak masuk, tapi yang paling bahaya Tuhan bilang, tetapi kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kadang kita merintangi dengan apa? Dengan menganggap remeh semua yang ilahi, merendahkan semuanya, bercanda keterlaluan, tanpa sadar Bethlehem yang seharusnya menjadi Bethlehem
itu tidak lagi menyajikan roti dan menyajikan yang dunia tawarkan. Dan tanpa sadar itu membunuh Elimelek demi Elimelek, calon-calon raksasa iman, calon-calon Rehat Boke, calon-calon Billy Graham, calon-calon pahlawan iman yang seharusnya saudara setiap kali saya lihat keluar, saat orang-orang mungkin apapun jadi gangster atau apapun, seharusnya mereka bisa mempengaruhi bandar narkoba, bisa mempengaruhi orang dengan narkoba, dengan orang dengan kekerasan. Seharusnya mereka Tuhan taruh mempengaruhi untuk kerajaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika Elimelek dibunuh? Orang-orang itu akan hilang. Itu makanya Bethlehem kembalilah menjadi Bethlehem. Dan slide terakhir. Penerobos akan maju depan mereka. Dan mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar di situ. Itu yang terjadi waktu Bethlehem bangkit. Raja mereka akan berjalan terus. Sebenarnya itu bukan kekuatan kita, tapi maukah kita bangkit dan taruh hati kita serendah-rendahnya. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Dan yang terakhir saudara, saya buka di Samuel 3 ayat 1. Yang terakhir dikatakan seperti ini. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saudara, ini yang paling bahaya. Inilah yang sedih yang Alkitab katakan, di zaman itu sedang terjadi dark age, di mana firman Tuhan tidak, di mana semua tidak sering, firman Tuhan jarang. Saudara, tanpa sadar, waktu kita hari ini kita bilang aku dengar suara Tuhan, aku lihat Tuhan ini, aku lihat Tuhan ini. Tanpa sadar orang-orang mulai berkata, Bev, ada Alkitab. Bev, kenapa kamu terlalu rohani? Bev, kenapa kamu terlalu seakan-akan melebay-lebaykan? Kenapa? Karena tanpa sadar di tengah gelapnya zaman. Ini Alkitab mau tulis ayat 2. Pada satu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Segenerasi Eli sudah selesai. Hari ini kalau kita menjadi Eli di hadapan Tuhan, yang kita tidur, kita mulai kabur, kita sudah tidak dapat melihat dengan baik. Masih bisa lihat, tapi kita tidak melihat dengan 1 Samuel 3 ayat 2. Dan yang lebih parah lagi, kita sedang berbaring di tempat tidurnya. Bev, sejujurnya saudara, saya mau jujur juga, saya berkata, saya orang yang paling malas gerak saudara. Saya orang yang paling mencintai ketenangan, pilar tenang. Ketika disuruh bikin KKR, bikin lawatan, aduh udahlah janganlah, kebaktian aja. Disuruh ke pulau-pulau, aduh janganlah. Aduh yang lain aja, aduh jangan, kenapa? Males. Dan tanpa sadar ini pun yang terjadi pada Imam Eli. Pada satu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Eli yang destininya membawa lawatan, Eli yang destininya menjadi imam, Eli yang sebenarnya dalam tangannya memegang tongkat estafet 7 roh Allah, kaki Dian ada atas hidupnya, yang Tuhan percayakan dengan segala otoritas. Ketika otoritas itu yang Tuhan percayakan tidak kita maksimalkan, bukan kita maksimalkan, tidak kita aktifkan. Apa yang terjadi? Mata kita mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3. Dan yang lebih parah lagi dikatakan ayat 3. 1 Samuel 3 ayat 3 dikatakan yang lebih sedih lagi. Lampu rumah Allah belum lagi padam. 1 Samuel 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam suci tempat tabut Allah. Saudara, apa yang firman Tuhan mau bilang? Lampu rumah Allah sedikit lagi padam, cuman nyala sangat sedikit. Di tengah kegelapan zaman, di tengah seorang Metusalah yang harusnya membawa tongkat senjata untuk bergerak, berdiri pada zamannya, dia memilih untuk tidur, berbaring dan bersantai-santai. Tapi hebatnya Tuhan, saat seseorang pahlawan iman yang harusnya destininya menjadi pahlawan iman, dan dia memilih untuk tidur dan bersantai-santai. Hebatnya Tuhan ya, Tuhan gak marah, Tuhan gak benci Imam Eli, Tuhan gak benci. Tapi hebatnya Tuhan dan baiknya Tuhan, Tuhan harus ambil tongkat estafet kaki Dian itu. Dan Tuhan ambil, dan Tuhan lihat, di antara satu zaman ini Tuhan menemukan Samuel, seorang yang hatinya berteriak untuk lawatan. Dan dia berikan tongkat estafet itu pada Samuel. Di tengah dark age, pahlawan iman, maukah kita bangkit sekali lagi dan berdiri untuk lawatan? Lalu Tuhan manggil Samuel, dan ia menjawab, iya Bapak. Lalu beralih Eli. Kenapa Eli bisa tahu? Karena Eli
berkali-kali Tuhan panggil. Dan Eli berkali-kali mendengar suara Tuhan. Panggilan Tuhan atas setiap jiwa demi jiwa. Ku dengar panggilanmu untuk jiwa-jiwa. Tuhan memanggil kita. Ku dengar cerita hatimu untuk jiwa-jiwa. Semua orang mendengar itu. Tapi ada Eli yang menutup kupingnya dan berkata, aku udah stop Tuhan, aku udah cukup. Tapi ada orang-orang yang memilih untuk bangkit dan berkata, I want revival. Aku mau lawatan, aku mau Bethlehem, kembali menjadi Bethlehem. Bukankah ini hari ulang tahun di mana kota Bekasi? Dan seharusnya dalam hal ini legal kita sah saat kita berkata Bekasi harus dilawat oleh lawatan Tuhan. Sudah saatnya Imam Eli bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita tidur terlalu lama, berbaring terlalu santai, penglihatan mulai kurang, katakan kepada jiwamu, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Dan sudah saatnya Samuel dibangkitkan. Dan dalam Kairos Tuhan, dalam masa Purim ini, bolehkah kita minta satu hal, pembalikan keadaan di mana lawatan Tuhan dicurahkan, dimulai dari kota ini, di mana kita punya sah legalnya saat Purim dan saat hari ulang tahun. Kita perkatakan, apalagi saat hari ulang tahun Pak Ishak 12 Maret, kita katakan, Tuhan, aku ada legalnya dan sah. Dan hari ini aku sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta lawatan terbesar. Karena untuk itu Bahtera ada. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.